Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairal anam. Wa salawatullahi alaihi wa salam, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini kembali sama-sama kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ketaatan hingga ajal menjemput kita. Selawat beriring salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan siapa saja dari umatnya yang selalu istiqamah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga hari kiamat mendatang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini masih pada pembahasan sirah nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu itu pembahasan tentang permulaan nubuwah dan wahyu, bahkan sampai pada tanggal awal turunnya wahyu dan nubuwah. Maka pada kesempatan ini pembahasan selanjutnya adalah setelah turun wahyu yang pertama kali, maka sempat terputus wahyu untuk beberapa saat, kemudian turun kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, di mana Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa fatratul wahyi thumma audatuhu, terputusnya wahyu pasca pertama kali turun wahyu, lalu kemudian setelah itu kembali turun lagi wahyu tersebut. Kita ketahui bahwa setelah turunnya wahyu yang pertama kali dan Nabi SAW mengalami keadaan yang sangat menakutkan, karena baru pertama kali mengalami hal seperti itu, dan itu adalah manusiawi. Sehebat apapun orang, kalau bertemu dengan makhluk yang aneh, makhluk yang asing, apalagi kemudian sampai mendekapnya sehingga sulit untuk bernafas, dan itu diulang-ulang berkali-kali, tentu sangat menakutkan sekali bagi jiwa kita. Maka disitulah kemudian wahyu sempat terputus. Namun hikmah di balik itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah di balik terputusnya wahyu dalam beberapa hari ke depan ini adalah supaya
menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa khawatir yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketakutan, kekhawatiran yang beliau alami pasca menerima wahyu yang pertama kali, ini bisa hilang dan tumbuh rasa rindu, ya, rasa rindu dengan wahyu, ingin bertemu kembali dengan sosok makhluk tadi dan ingin mendapatkan kabar-kabar baru seperti itu. Beliau menyebutkan bahwa jadi setelah wahyu yang pertama kali turun dan bertemu dengan Waraqah bin Naufal, setelah mendapatkan penjelasan dari Waraqah bahwa apa yang datang kepadamu ini adalah an-namus, yaitu Jibril yang pernah datang kepada Musa alaihissalam, demikian juga tentunya para nabi-nabi dan rasul sebelumnya dan sesudahnya. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, maka Nabi SAW kemudian kembali ke Gua Hira untuk menyempurnakan masa berkhalwatnya, pengasingan dirinya dari sisa bulan Ramadan. Dari sisa bulan Ramadan saat itu. Kata beliau, falamma intaha syahru Ramadan, ketika selesai berakhir bulan Ramadan, wa tamma jawarihi nazala min Hira. Setelah dia menyelesaikan masa pengasingan dirinya di Gua Hira dengan berakhirnya Ramadan, maka beliau kemudian turun dari Gua Hira di pagi hari awal tanggal 1 Syawal, liya'uda ila Makkah hasba adatihi, untuk kembali ke Mekah seperti kebiasaan beliau sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, selesai Ramadan dan selesai beliau melakukan pengasingan berkhalwat, yaitu dalam rangka tafakkur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa peninggalan dari syariat Nabi Ibrahim. Beliau kembali ke Mekah, kembali untuk bertemu dengan keluarganya. Lalu kemudian Nabi bersabda, falamma istabantul wadi, ketika saya melewati sebuah lembah, ay dakhaltu fi batnihi, artinya benar-benar ada di tengah sebuah lembah yang ada di antara Mekah. Nuditu, tiba-tiba saya dipanggil, ada suara yang memanggil saya. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an, kemudian saya nengok ke kanan. Nah, ini sunnahnya Nabi SAW, dan ini kebiasaan dari beliau sebelum diangkat menjadi Nabi. Makanya sebagian ulama itu mendefinisikan sunnah itu diantaranya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sebelum datangnya Islam, dan itu kemudian berlanjut sampai beliau meninggal. Itu juga sunnah. Kalau beliau dipanggil, itu enggak nengok ke kiri dulu, nengoknya ke kanan dulu. Dan nengok bukan hanya lehernya,
tetapi seluruh badannya. Beliau langsung menengok. Ini seluruh badannya nengok. Kok nggak lihat apa-apa? Menengok lagi ke kiri, tidak lihat apa-apa, kata beliau. Ya. Wa nadhartu an syamali falam ara syai'an. Ke kanan nggak melihat apa-apa, ke kiri juga tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu amami falam ara syai'. Lalu kemudian saya coba menengok ke depan jauh. Tidak juga melihat apa-apa. Maka kemudian beliau balik. Ya, wa nadhartu khalfi, coba saya lihat ke belakang, ternyata juga saya tidak melihat apa-apa. Falam ara syai'an, saya tidak melihat apa-apa. Farafa'tu ra'si, dan tatkala saya menengadah atau mengangkat kepala saya untuk menengadah melihat ke atas, fara'aitu syai'an, maka aku melihat sesuatu. Fa idzal malaku ja'ani bihira'in. Tiba-tiba saya melihat malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira beberapa waktu yang lalu. Jalisun ala kursi, dia duduk di atas kursi bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Faja'tu minhu ra'ban hatta hawaitu ilal ardi. Tiba-tiba saya menjadi lemah, menjadi lemes. Ya, dengkul saya menjadi tidak berdaya untuk menopang kekuatan berdiri saya, maka kemudian saya jatuh tersungkur. Ya, saya jatuh tersungkur di atas tanah, kata beliau. Setelah saya merasa kuat, kata Nabi, maka fa'ataitu Khadijah. Nabi hanya melihat dan tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya. Hanya melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di atas kursinya antara langit dan bumi. Di situ Nabi mengalami ketakutan, dan lagi-lagi ini adalah fitrah manusia. Ya, melihat makhluk aneh, ya, seberani-beraninya manusia kalau melihat makhluk aneh, asing, ya, apalagi besar, ya tentu kita akan mengalami ya apa kegoncangan jiwa, pasti akan mengalami itu, ketakutan dan seterusnya. Nah, setelah beliau merasa tenang, kata Nabi adalah fa'ataitu Khadijah, saya kemudian mendatangi Khadijah, faqultu laha, saya katakan kepadanya, zammiluni zammiluni au dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Dathiruni sama, selimuti aku. Wasubu alayya ma'an baridan, dan ya apa, kompreslah saya. Subuh itu sebenarnya menyiram. Ya, siramlah saya dengan air yang dingin. Artinya biar beliau merasakan kesejukan. Nah, tatkala beliau diselimutin, kemudian diberikan apa, air yang dingin, ya, artinya di kepalanya itu disiram dengan air yang dingin, fanazalat, tiba-tiba turunlah ayat, turunlah wahyu, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu, Tuhanmu, fakabbir, hendaknya engkau agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan terhadap ya
adat kebiasaan yang mengandung unsur dosa, fahjur, tinggalkan, jauhkan. Menjauhlah. Fahjur artinya berhijrahlah, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi lagi-lagi ayat 1 sampai 5 yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini diselisihkan oleh para ulama, apakah cuma ayat 1 sampai 5 atau ayat 1 sampai 7. Ya. Wa dzalika qabla an tufrida as-salatu thumma humiya al-wahyu wa taba. Ya. Yang demikian itu belum ada perintah kewajiban salat. Dan setelah turunnya wahyu ini, maka terus berangsur-angsur wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau lagi-lagi, hadhil ayat ini hiya bad'u risalatihi, merupakan awal mula Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Disinilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa kenabian beliau itu adalah dengan Iqra, dengan turunnya wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu awal mula kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu adalah masa penenang, karena Nabi mengalami kegoncangan jiwanya tadi, maka beberapa hari kemudian turunlah wahyu ini sebagai pertanda beliau diangkat menjadi seorang rasul. Dan tandanya itu ada pada ayat qum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Nah, ayat-ayat ini mengandung dua jenis tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Mudaththir, ya, ayat 1 sampai 5 atau ayat 1 sampai 7. Ini adalah ayat-ayat yang memiliki dua kandungan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma an-naul awal, adapun macam tugas yang pertama adalah fahiyat taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bil balaghi wat tahdhir, yaitu Nabi dibebani tugas untuk al-balagh, menyampaikan risalah, wat tahdhir, dan memberi peringatan. Menyampaikan risalah bahwa beliau adalah Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, ya, untuk mengajak kepada tauhid, wa tahdhir, dan memberikan peringatan-peringatan dari bahayanya kesyirikan, bahayanya kemaksiatan, dan seterusnya dan seterusnya. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, hal ini ditunjukkan atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Fa inna ma'nahu hadzirun nasa min 'adzabillahi illam yarji'u amma hum fihi minal ghayyi wad dhalal. Maknanya adalah berilah peringatan kepada manusia tentang azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak mau, ya, meninggalkan apa yang ada pada diri mereka berupa, ya, al-ghayy dan dhalal, ya, kesesatan dan, ya, penyimpangan.
wa adati wa ibadati ghairillahi al-muta'al, serta berilah peringatan kepada mereka akan bahaya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kebiasaan mereka sehari-hari, wal isyraq bihi, dan bahaya akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzati was sifati wal huquqi wal af'al, baik itu terhadap zat Allah, ya, mereka syirik kepada zat Allah, ya, was sifat maupun sifat-sifat Allah, wal huquq maupun hak-hak Allah, wal af'al maupun perbuatan-perbuatan Allah. Makanya tidak salah kemudian para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 tadi. Dalil-dalilnya ada. Walaupun dalil-dalil itu semuanya berdasarkan apa? Penghayatan dan pengamatan. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Kenapa ada tauhid rububiyah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb alam semesta. Alam semesta itu siapa? Semua. Selain Allah itu alam. Selain Allah itu alam. Maka kemudian di sini ditetapkan oleh para ulama berarti ada tauhid rububiyah bagi Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu adalah bentuk pembagian tauhid sifat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian pembagian tauhid yang ketiga yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Ini maknanya adalah tauhid al-ibadah. Tauhid dalam peribadatan kita sebagai hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, inilah yang menjadi dasar utama tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah menyeru kepada umatnya itu untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Taghut bisa dimaknai dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini penjelasannya, bahaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu zat Allah ya, ataupun sifat Allah maupun hak Allah, hak untuk disembah, dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat inilah yang menjadi tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat ini. Itu qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Ya. Bangun dan berilah peringatan. Artinya memperingatkan masyarakat jahiliyah masa itu, masyarakat Quraisy waktu itu, untuk ya tidak berpaling, tidak terus di atas kesesatan, ya, yaitu apa? Beribadah kepada selain Allah. Sering kita sampaikan bahwa ya mereka dikatakan sangat sesat karena mereka mengenal Allah sebenarnya, tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Artinya kalau masyarakat itu tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Allah, kemudian diajak untuk mengenal Allah susah, itu wajar. Karena orang tidak mengenal Allah.
Ini mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam peribadatan, ini yang kemudian mereka selalu beralasan bahwa ya, kami mendapati orang tua kami melakukan seperti itu, maka kami beribadah sebagaimana orang tua kami. Nah, inilah celaan ya terhadap orang yang masih mau bertahan dengan sebuah tradisi yang kemudian tradisi itu dianggap sebagai bagian dari agama. Ya, sebagaimana orang-orang Quraisy waktu itu. Dalam Al-Quran, ma wajadna alaihi aba'una. Ini kami dapati dari peninggalan ayah, orang tua kami. Kami melakukan ini karena kami dapati apa yang menjadi peninggalan warisan cara beribadah orang tua kami. Nah, ini jemaah yang dirahmati. Ini tugas utama yang pertama dari ayat surat Al-Muzammil. Surat Al-Muddathir. Surat yang menjadi dasar pertama Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Sebelumnya beliau diangkat menjadi Nabi. Wa amma naw'us-tsani, adapun macam tugas yang kedua adalah bitatbiqi awamirillah, mengamalkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, waliltizamu biha, dan komitmen dengan perintah tersebut. Tidak hanya menjalankan, tetapi ada komitmen di situ. Bukti komitmen Nabi SAW adalah ketika adanya rundingan dari orang-orang Quraisy agar Nabi jangan mendakwahkan Islam ini. Dia mau apa saja kami beri. Mau raja, kita angkat dia jadi raja. Dia mau harta, kita kasih dia harta. Kalau dia mau wanita yang terhormat dan tercantik, kita kasih. Yang penting jangan dakwahkan agamanya itu. Apa kata Nabi, seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kanan saya, matahari di tangan kiri saya, untuk saya tinggalkan tugas ini, saya tidak akan meninggalkan. Ini bentuk komitmen Nabi SAW. Jadi ini tugas yang menjadi beban utama Nabi SAW adalah yang keduanya, yaitu melaksanakan atau mempraktekkan apa yang menjadi perintah Allah serta komitmen dengannya. Untuk apa? Liyahruza bidzalika mardatillah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru uswatan liman amana billah, dan beliau akan menjadi uswah, suri tauladan bagi orang yang beriman kepada Allah di kemudian hari. Wa dzalika fi baqiyatil ayat, demikian juga ayat-ayat yang lain yang menerangkan akan hal ini, akan tugas kedua Nabi SAW, yaitu mengamalkan perintah Allah dan komitmen dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seperti firman Allah, wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu agungkanlah. Nabi SAW waktu itu diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan berpikir bahwa kita hari ini sudah muslim,
Ayat ini berbicara seperti ini karena waktu itu orang-orang kafir Quraisy mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada Lata, ada Mana, ada Uzza. Ya, dan Tuhan-Tuhan selain itu yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW diberi tugas untuk itu juga. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka, engkau agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ajak itu kepada kaum itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan apa mengagungkan Allah? Dengan wala tusyriku bihi fi dzalika ahadan ghairahu. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun selain Dia. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya bersihkanlah atau sucikanlah. Al-maqsud at-tahiru minhu tathhirus thiyab wal jasad. Maksud daripada ayat ini adalah mensucikan atau membersihkan pakaian juga anggota badan. Id laisa liman yukabbirullah wa yaqifu baina yadayhi an yakuna najasan mustaqdiran. Di mana tidak patutlah seorang berdiri di hadapan Allah untuk mengagungkan Allah, namun pakaiannya najis, badannya kotor, ya, dan seterusnya. Tidak patut. Makanya Nabi SAW diperintahkan untuk itu. Jadi membersihkan pakaian, membersihkan badan. Jadi ketika dalam ayat ini hanya wasiyabaka fatahhir, dan pakaian hendaknya dibersihkan, bukan berarti lantas pakaian saja yang dibersihkan. Artinya maknanya juga badan kita, fisik kita juga dibersihkan. Demikian juga tugas berikut yang diembankan kepada Nabi SAW menjadi komitmen beliau adalah warrujuza fahjur, dan terhadap perkara-perkara dosa, termasuk di dalamnya dosa syirik, fahjur, tinggalkan. Apapun yang mengandung nilai dosa, tinggalkan. Apalagi itu dosa syirik. Fahjur, tinggalkan. Ma'nahu ibta'id an asbabi sukhtillahi wa azabihi. Artinya, tinggalkan segala macam sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan azab bagi kita. Tinggalkan itu, apapun sebabnya. Wa dzalika bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Yang demikian itu dengan cara mentaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Saya rasa demikian, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.